Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas 10 Albert Einstein. Saya akan memaparkan materi tentang pergaulan bebas. Pertama, pengertian pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga dilakukan oleh individu dengan kelompok. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Pergaulan bebas menurut agama. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Faktor penyebab pergaulan bebas. Ada dua faktor yang menyebabkan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi satu, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Faktor eksternal terbagi menjadi satu, keluarga. Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar keluarga, perselisihan antar anggota keluarga pun bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. 2. Teman sebaya yang kurang baik. 3. Komunikasi atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengetahui rokok, narkoba, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Hal ini semua bisa terjadi karena adanya faktor-faktor kenakalan remaja, yaitu 1. Kurangnya kasih sayang dari orang tua. 2. Kurangnya pengawasan dari orang tua. 3. Pergaulan dengan teman yang tidak sebaya. 4. Peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif. 5. Tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah. 6. Dasar-dasar agama yang kurang. 7. Tidak adanya media penyalur bakat dan hobi. 8. Kebebasan yang berlebihan. 9. Masalah yang dipendam. 3. Akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan, yaitu 1. Terserang penyakit HIV atau AIDS. Itu dikarenakan melakukan hubungan gonta-ganti pasangan yang tidak menggunakan alat pengaman sebagai akibat rasa ingin tahu atau mungkin masalah ekonomi. 2. Hamil di luar nikah. Dikarenakan kurang pengetahuan masalah seksologi, para remaja melakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi hanya untuk mencari tahu bagaimana rasanya berhubungan badan yang diakibatkan menonton film biru. 3. Ketergantungan obat. Indonesia sekarang semakin buruk karena banyak kasus obat-obatan terlarang yang menjadikan berita di televisi. 4. Aborsi. Diakibatkan sering melakukan hubungan badan akan berakibat hamil di luar nikah. Bila itu terjadi, pasti akan membuat remaja bingung karena belum waktunya untuk menikah dan jeleknya kejadian itu tidak diketahui oleh orang tua. Sehingga jalan terbaik adalah melakukan aborsi untuk menutupi mata pada orang tua dan masyarakat. 5. Tawuran remaja. Mungkin tiap hari melihat di televisi tentang berita tawuran antar remaja yang meresahkan masyarakat, sampai diadakan sweeping oleh pihak kepolisian kepada remaja. 4. Solusi mencegah pergaulan bebas. Ada beberapa solusi untuk mencegah pergaulan bebas, yaitu 1. Cara bergaul. Dengan bergaul atau punya banyak teman memang akan memberikan kemudahan untuk menjalani hidup, tapi jangan sampai salah bergaul. Oleh karena itu, sebelum memutuskan berteman dengan orang, cari tahu dulu apakah orang yang akan menjadi teman itu akan membawa pengaruh atau dampak baik untuk hidup ke depannya. 2. Orang tua lebih akrab dengan anak.
Jika orang tua sudah bisa akrab dengan anak layaknya seorang sahabat, secara tidak langsung akan mengetahui kegiatan dan pergaulan anak-anaknya sehari-hari. Karena biasanya jika anak sudah dekat dengan orang tuanya, jika anak tersebut ada masalah atau ada hal baru, pasti akan diceritakan kepada orang tuanya. 3. Lingkungan. Lingkungan merupakan peran terbesar orang tua agar anaknya nantinya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Karena jika anaknya ditempatkan atau tinggal di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan besar anak tersebut menjadi tidak baik juga. Karena bagaimanapun selain keluarga, yang mempengaruhi perkembangan anak adalah lingkungan. 4. Membatasi waktu anak keluar rumah. Dengan membatasi waktu anak keluar rumah, diharapkan kesempatan anak menemukan sesuatu hal yang baru semakin sedikit. Karena jika di lingkungan atau pergaulannya anak lebih banyak mendapatkan sesuatu hal baru yang memberi pengaruh negatif, maka anak tersebut menjadi tidak baik. 5. Dilarang pacaran. Jika masih belum cukup umur, lebih baik jangan pacaran dulu. Karena selain mengganggu pelajaran, nantinya bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak-tidak, seperti seks bebas yang nantinya kalau sudah begitu bisa kena virus HIV yang akan membuat umur menjadi lebih singkat. Karena sampai saat ini belum ada obatnya untuk penyakit ini. Dan yang terakhir, 6. Pengamanan pemerintah. Pemerintah juga sudah berjuang keras untuk mengurangi angka seks bebas dan pemakaian obat-obatan terlarang. Tapi kalau bisa, setiap beberapa hari sekali dalam seminggu mengadakan razia obat-obatan terlarang ke sekolah-sekolah. Sehingga ke depannya bangsa ini bisa jauh dari yang namanya seks bebas dan obat-obatan terlarang.